Shalom semuanya, selamat pagi dan selamat datang di Cornerstone Bahasa Indonesia Fellowship atau BINDOF. Dan hari ini saya sungguh bersyukur bisa bertemu kalian di depan dan juga saya harap, saya doa yang di rumah sedang mendengar firman ini akan diberkati juga. Amin. Dan hari ini saya akan membawakan firman lewat Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Sebelum saya membacakan firman ini, ayat ini, mari kita berdoa ya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan, inti saya yang untuk memberikan pelajaran ini hanya satu Tuhan. Hanya mereka bisa mengalami apa yang Yesaya telah mengalami di saatnya Yesaya mulai menyembah Tuhan di bait suci itu. Dan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di kehidupan Yesaya, dan Yesaya memulaikan, membarui dan membangun kembali bangsa Yerusalem Tuhan. Dan disitulah kota-kotanya mulai dibangun. Dan mulai dari Yesaya Tuhan, sejarah telah menulis, mulai dari sejarah Yesaya, itu bangsa Yahudi mulai dibangun, akan mulai bangkit dan mulai berada lagi Tuhan, dan mereka telah mengalahkan segala musuh. Dan begitulah 15 nabi kemudian sampai sekarang Tuhan, Yerusalem adalah satu bangsa yang ditentukan oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan telah disebarkan untuk seluruh bumi Tuhan. Tuhan, berilah kesempatan barang siapa yang mendengar firman Tuhan hari ini Tuhan, mereka bisa masuk ke dalam penyembahan ini Tuhan. Mereka mulai menyembah suci ini dan mulai menyembah Tuhan, dan ada sesuatu yang akan terjadi di saat mereka masuk ke dalam penyembahan ini Tuhan, dan mereka akan lakukan apa yang Engkau telah panggil di dalam kehidupan mereka. Tuhan, hari ini mereka akan mengenal apa itu artinya yang dipanggil, dipilih, dan akan dibuktikan setia oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan membahaskan tentang takut akan Allah Tuhan. Apa itu artinya dan bagaimana Tuhan Engkau akan memberikan kami mulai hari ini Tuhan. Pilihlah kami, panggillah kami Tuhan, dan mengajak kami dalam perjalanan kemuliaan ini dan dibuktikan setia. Yang percaya semua katakan amin, amin. Mari kita baca di dalam ayat ini, mulai dari ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya menemui bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Haleluya. Hari ini engkau akan dijelaskan dengan firman ini bahwa Yesaya seorang yang sederhana, tapi Yesaya tuh rasanya tidak begitu terkenal, tetapi karena ada sesuatu yang terjadi di saatnya sampai di bait suci itu, ada sesuatu pertemuan ilahi yang luar biasa, dan dia mulai dari situ dia ingin Tuhan pilihkan aku, pakailah aku. Amin. Hari ini saya ingin semuanya yang mendengar firman ini di sini atau yang di rumah, hari ini engkau harus menghormati penyembahan atau worship, karena dalam worship ini yang sungguh luar biasa, worship ilahi ini, engkau akan ada perjumpaan yang ilahi yang luar biasa, dan akan merubahkan engkau, dan engkau akan sadar bahwa
engkau adalah orang yang dipilih, dipanggil, dan dia akan dibuktikan setia. Amin. Amin. Haleluya. Ada sesuatu perkara yang telah terjadi di dalam ayat 1 berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia. Ternyata ada sesuatu yang terjadi setelah Raja Uzia meninggal dunia. Tuhan membawa Yesaya ke tempat bait suci. Dan saudara-saudara, tempat bait suci itu adalah tempat yang dulu yang Raja Uzia menjalankan sesuatu kesalahan. Yang di sana Tuhan mengutuk Raja Uzia karena dia melakukan sesuatu tugas yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Dia seorang raja, tetapi dia menjalankan tugasnya yang imam. Tanggung jawab imam, dia sok tahu ambil posisinya dan tugasnya dan menjalankan. Dan karena itu bukan diizinkan oleh Tuhan, Raja Uzia menjadi dikutuk dengan penyakit kusta. Dan disitulah Yesaya tahu bahwa Raja Uzia di tempat yang sama bait suci itu ternyata ada satu kekutukan. Waktu di saatnya Raja Uzia setelah meninggal dunia, tidak sengaja Yesaya kembali ke bait suci ini, dan dia di sana mulai ada satu ketakutan. Saudara-saudara, kalau kami ada ketakutan seperti Yesaya yang permulaan ini, berarti kamu ada satu perasaan yang kamu berdosa, bersalah, tidak layak, atau enggak tidak dipilih. Jadi ada satu ketolakan, satu yang tidak layakan, perasaan tidak layak, dan juga ada dosa, mungkin ada dosa dan kegelapan. Tetapi di sana Tuhan mulai berubah Yesaya. Bagaimana ketakutan ini bisa diubah? Saudara-saudara, kalau kami mulai menyembah Tuhan di setiap saat, kami akan bisa mengusir segala ketakutan dalam kegelapan itu. Pikirkan, contoh, kalau kita mendadak masuk ke dalam ruangan yang gelap, apa yang kita takut, apa yang kita pikirkan dalam perasaan kami? Mungkin ada hantu yang akan menakutkan kami kan. Tapi saudara-saudara, kalau kami masuk ke dalam kegelapan, mulai menyembah Tuhan, seperti kalau kita dalam menyembah, kalau saya lagu favorit saya adalah Stand Up for Jesus. Berdirilah di depan Tuhan. Stand up for Jesus. Kalau saya masuk ke dalam ruangan yang gelap, ada terasa takut, saya mulai menyanyi, mulai menyembah Dia. Karena dalam penyembahan ini kita akan mengusir rasa takut kami. Dan di dalam seperti Yesaya melihat ini, dia sedang menyembah Tuhan di dalam bait suci itu. Dan bait suci, ternyata dia sadar bahwa bait suci itu bekasnya Raja Uzia berbuat dosa. Dia takut sekali bahwa dia tahu bahwa ini ada tempat yang suci. Dan di situ dia mulai takut, tetapi dia mulai menyembah. Dan saatnya dia menyembah Tuhan, segala ketakutan diusir oleh Tuhan. Dan apa yang telah terjadi? Ada malaikat yang namanya serafim mulai muncul, dan mereka menyentuh matanya Yesaya, dan Yesaya melihat itu malaikat yang luar biasa sekali. Dan apa yang dia dengarkan? Dia dengarkan bahwa mereka berseru berkata, "Kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaannya." Saudara-saudara, di saatnya kami masuk ke dalam penyembahan ini akan memberikan kami ke tempat yang kudus, dan kami akan mendengar suara kudus-kudus. Kenapa harus ada suara kudus-kudus? Kalau kami masuk ke dalam bait suci, kita harus tahu bahwa kita masuk ke ruangan yang suci, ruangan yang kudus. Kenapa kita harus masuk ke ruangan kudus? Karena kekudusan kami mepisahkan kami dari segala jasmani. Kekudusan di saat kami masuk ke dalam kekudusan, kekhawatiran kami, ketakutan kami, dan ada rasa yang tidak enak langsung dipisahkan oleh Tuhan. Karena sekarang engkau dipisahkan dari segala ketakutan. Sekarang engkau akan di dalam naunganku, dan di naunganku ada damai dan ada kebaikan dan ada damai dan keamanan. Amin. Saudara-saudara, minta Tuhan untuk kuduskan kami. Kekudusan kami akan memisahkan kami dari yang lain.
dari yang kekhawatiran duniawi, semuanya kita masuk ke dalam kekudusan. Tetapi dalam kekudusan ini, di dalam firman ini berkata, kekudusan ini akan membawa kami melihat kemuliaannya Dia. Saudara-saudara, kalau kami menyembah Tuhan dalam ruangan ini dan kami melihat di saat kami telah dipisah oleh Tuhan karena kekudusan Tuhan, Tuhan akan memberikan kami melihat kemuliaannya Dia. Ada firman dalam kitab suci berkata, orang yang bersuci dan kudus dalam matanya akan melihat Tuhan. Amin. Amin, itu sungguh luar biasa sekali. The pure at heart shall see God namanya. Yang suci, yang murni dalam hati kita akan melihat Tuhan. Justru dalam kekudusan ini kami melihat kemuliaannya. Dan Yesaya mulai sadar bahwa Tuhan telah memisahkan saya untuk memberikan kami melihat kemuliaan. Saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan kamu lihat kemuliaannya masa depanmu, berarti masa depanmu cerah dan terang. Dan masa depanmu penuh dengan kemenangan Tuhan. Amin. Itulah kita harus sadar. Amin. Dan begitulah Tuhan mulai membentuk Yesaya. Dan berikutnya, yang keempat ya, saya minta maaf ya, yang pertama adalah menyembah. Yang kedua adalah kekudusan ada memisahkan. Yang ketiga adalah Tuhan mengizinkan kita untuk melihat kemuliaannya Dia. Amin. Amin. Jadi, mari kita lihat lagi yang berikut yang keempat. Yang keempat itu adalah tiba-tiba di ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan berikutnya di ayat 6 berkata, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambil dengan sempit di atas mezbah, dan bara itu menyentuh bibirku. Di ayat 7. Saudara-saudara, kalau kami sudah masuk ke dalam ruangan penyembahan dan ditemukan dan dikuduskan oleh Tuhan, dan kami telah melihat masa depan kami dengan kemuliaan, apa yang apakah respon kami? Respon kami kadang-kadang ada lagi nih, Tuhan, kami tidak layak. Kami tidak layak sama sekali. Saya adalah orang dosa, orang yang bersalah, penuh dengan kesalahan. Justru itulah apa yang Yesaya telah katakan di saat dia melihat kekudusan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dia bilang, aku tidak layak. Saudara-saudara, saya seperti Yesaya juga ada kesalahan, ada dosa dalam najis bibir. Disinilah Yesaya baru sadar bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Tetapi secepatnya ada malaikat yang serafim ini memberikan satu batu bara yang berapi dan menyentuh bibirnya dia, dan dia berkata di ayat 7, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sungguh luar biasa sekali. Dalam satu penyembahan ini saya dikuduskan, saya melihat kemuliaan Tuhan, dan waktu saya lihat, saya baru sadar bahwa saya orang tidak layak, berdosa yang tidak. Tapi Tuhan memberikan kami penebusan bahwa segala dosa kami dan segala kesalahan kami telah dihapus dan diampuni. Saudara-saudara, di dalam takut akan Tuhan ada pengakuan kesalahan kami dan juga ada penebusan. Kalau ada seseorang yang ingin takut-takut kamu, nah kamu dosa. Tapi tidak memberikan saranan untuk kita untuk bertobat, untuk itu namanya orang yang ingin menguasai kamu. Amin. Itu bukan orang yang sejati, orang yang penuh dengan iman. Itu namanya orang yang ingin menguasai kamu. Saudara-saudara, di saat kami masuk ke dalam worship, kami tahu bahwa kami tidak layak. Tapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan kesempatan kami untuk bertobat dan diampunkan, dan dosa-dosa kami dihapuskan segalanya. Kenapa Tuhan ingin begitu? Karena Tuhan ingin kalian melakukan tugasnya Dia tanpa ada terasa menyesal karena kesalahanmu yang dulu. Tuhan sedang menghapuskan segalanya
dan mulai dengan jalan yang baru di dalam kehidupanmu. Tuhan sudah mengutuskan sesuatu yang baru dalammu. Dan begitulah Yesaya yang terakhir, Yesaya mulai mengerti bahwa ternyata Tuhan ada tujuan untuk saya. Saudara-saudara, di saat kami masuk penyembahan, selalu keluar dari penyembahan itu ada tujuannya. Amin, harus ada tujuannya. Dan begitulah Tuhan mulai memberikan dia satu penubuatan yang luar biasa. Dan waktu dia melihat penubuatan itu, mari kita lihat di ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, inilah yang luar biasa sekali. Kalau saya sudah dalam penyembahan ini dengan seperti Yesaya, Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Saudara-saudara, kalau Tuhan ingin mengutuskan kalian dalam kehidupanmu, percayalah, utusan itu akan memberi keberhasilan dan akan menuju ke kemuliaan dan akan menuju ke kebaikan. Percaya kepada dia. Dan Yesaya sadar, Yesaya tahu bahwa segala utusan itu dia akan menuju ke kemuliaan. Dia tahu bahwa, maka itu dia tahu bahwa Tuhan telah memilih dia dan dipanggil dia untuk mulai hari ini setia bersama dia untuk membangun kota Yerusalem. Membangun dan menasihatkan raja-raja berikutnya, menasihatkan nabi-nabi berikutnya, dan juga membangunkan semuanya, dan sistem-sistemnya dibangunkan kembali untuk semuanya akan menuju ke arah ke surga. Kalau kalian diutus oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan engkau kuasa untuk melakukan yang terbaik. Saya ingin memberi kesaksian bagaimana saya mengambil fellowship ini, bahasa Cornerstone Fellowship ini. Saya ingat waktu berapa tahun yang lalu saya diutuskan untuk memimpin Cornerstone Bahasa Indonesia Fellowship ini. Dan saya jujur dalam tahun pertama dan tahun kedua saya bergumul sekali karena saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya belum pernah jadi pastor dan saya sungguh sepi sekali. Saya sungguh seperti lonely ya, sendiri saja di dalam pelayanan itu. Dan saya mulai pandangan saya punya ministry pelayanan ini sebagai tugas saja, bukan dengan hati pengelayanan. Tapi ada satu hari pastor yang mengundang saya ke masuk satu conference. Dan conference ini ada seorang yang namanya Heidi Baker yang kunjungi. Dan Heidi Baker berkata tentang kasih Allah Bapa yang begitu penuh. Dan setelah itu dia mengundang kita, bertanya kepada kita semuanya, ada siapa yang ingin terjun ke dalam kolam kasih Tuhan? Karena kolam ini penuh dengan kasih Tuhan. Penuh sepenuhnya sampai engkau bisa membagi-bagi yang lain dan bagi-bagi untuk seluruh dunia. Saya selalu pikir-pikir dalam hati kita, ini adalah metafor ya. Metafor adalah seperti lambang, seperti satu pikiran saja ya. Apakah bisa dilakukan? Tapi aku menyembah dia. Aku masukkan menyembah Tuhan dalam itu. Ada saatnya Heidi Baker mulai tanya kita untuk masuk. Mari kita menyembah dia. Di saat saya menyembah dia, saya sadar saya masuk ke dalam ruangan kudus. Saya dipisahkan oleh yang lain. Seperti satu ruangan itu, nggak ada orang, hanya saya sendiri saja di sana. Dan begitulah saya mulai melihat kemuliaan Tuhan. Apakah di saat Tuhan ingin memakai saya, Tuhan akan memberi kemuliaannya dia di dalam tugas saya. Dan begitulah saya mulai tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak layak. Waktu tahun itu saya bukan seorang yang lancar dalam bahasa. Memang saya umur 6 sudah datang ke Singapura. Jadi saya sudah jadi seorang warga negara Singapura. Jadi saya sebenarnya bahasa Inggris adalah bahasa Inggris yang bahasa utama saya. Saya harus memulai belajar lagi bahasa Indonesia. Dan saya tahu bahwa bahasa saya kurang bagus. Kadang-kadang saya ingin tanya Tuhan, kamu bercanda dengan saya bahwa aku seorang yang nggak bisa
bahasa Indonesia, tapi suruh saya memimpin bahasa Indonesia. Ini apa nggak masuk akal? Tapi Tuhan berkata, kalau kamu taat kepada saya akan membawa kamu dalam kemuliaannya Tuhan, bukan kemuliaan saya. Dan saya bilang, Tuhan, izinkan saya melihat kemuliaan-Mu. Dan begitulah, saya mulai melihat kebaikan Tuhan. Kasih Allah Bapa begitu melimpah. Dan saya jujur, saya mulai nangis. Saya ingat saya sedang pakai jas, dan jasku saya taruh ke atas sampai saya tutup kepalaku, dan saya cari satu pojok di dalam pojok di kita punya panggungnya, dan saya cari di paling pojok supaya nggak ada orang lihat saya. Dari pojok saya mulai menangis Tuhan. Saya menangis begini, jujur saya menangis begini, Tuhan, ampunilah kesalahanku, ampunilah saya. Seperti Yesaya berkata di sini, ampun, aku tidak layak, aku najis bibir, apa yang saya tuh nggak bisa, saya mulai nangis. Begitu saya mendadak merasa ada seorang yang sentuh saya dan berdoa saya, dan saya melihat ke atas, ternyata Heidi Baker dari panggung dari yang jauh, dia kelihatan saya, dan dia datang menuju ke arah saya dan mulai mentompang tangan dan doa. Dan saya ingat, sampai sekarang saya ingat, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, penuhilah dia dengan kasih-Mu. Dan the rest is what we call history. Dan begitulah saya mulai berjuang kembali dalam Bahasa Indonesia Fellowship dengan perspektif yang baru, dengan langkah yang baru, seperti langkah yang Tuhan sudah memberikan, satu yang terbaru, sudah membarui saya. Saya sama sekali tidak takut lagi kalau saya bersalah bahasa di panggung atau di dalam. Saya sama sekali tidak ada terasa malu lagi. Jadi saya selalu berani untuk berkhotbah dalam bahasa. Saya selalu insist, saya ingin selalu berkhotbah dalam bahasa supaya saya bisa latihkan saya membarui saya, supaya saya bisa semakin baik, semakin bagus. Setiap hari aku akan melatih, dan aku akan menjadi lebih baik, lebih lancar lagi. Semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya tahu bahwa hari ini juga saya yakin di antara kalian di sini. Saya ingin sebentar lagi kami akan masuk dalam penyembahan. Kami akan masuk satu tempat penyembahan. Kita akan menyembah Tuhan. Saya ingin undang kalian untuk menyembah dengan segenap hatimu, dan minta Tuhan, kuduskanlah saya, mempisahkan saya dari yang lain. Berikan mataku untuk melihat kemuliaan-Mu. Meskipun saya tidak layak, Tuhan, Engkau sanggup untuk mengampuni saya dan menghapuskan segala dosa. Dan di saat kami melihat kemuliaan-Mu, Tuhan, inilah aku, pilihkan aku. Jangan pilih yang lain, Tuhan. Jangan pilih yang lain. Saudara-saudara, kalau kalian ingin melihat apa baliknya worship, penyembahan, apa baliknya kudus, apa baliknya mulia, apa yang kebaliknya pilihkan aku, adalah ini. Baliknya dari seorang menyembah adalah seorang yang penggembara. Baliknya dari seorang yang kudus adalah orang yang tidak suci, atau enggak orang yang keterlaluan. Yang ketiga, baliknya dari kemuliaan Tuhan adalah kegelapan. Dan kebaliknya dari pilihkan aku adalah pilihan orang lain. Berarti orang yang tidak mau tanggung jawab dengan apa yang ditentukan oleh engkau. Orang yang menghindari segala tanggung jawab. Tapi kalau kami berkata kepada Tuhan, Tuhan, pilihlah aku. Itu adalah satu jejak yang pertama yang Tuhan berkata, engkau adalah orang yang bertanggung jawab. Karena orang yang bertanggung jawab, engkau akan dipercayakan. Hari ini saya ingin ajukan kalian semuanya untuk masuk ke dalam mezbah Tuhan, menyembah Dia. Sebentar lagi saya akan putarkan lagu kemenangan terjadi di sini, dan engkau akan menyembah Dia. Di dalam penyembahan itu, tanya Tuhan, Tuhan, saya adalah meskipun seorang PRT, tapi saya rasa saya ada tujuan seperti Yesaya yang mulia.
Tuhan, pakailah aku. Mungkin di sini engkau seorang profesional juga, profesional yang Tuhan, seperti saya di tempat kerja ini, rasanya nggak gitu makna, ya, nggak gitu penting sekali ya di perusahaan ini. Tapi saya tahu bahwa engkau memilih saya di perusahaan ini untuk sesuatu. Tuhan, izinkanlah saya untuk menjadi seorang yang tanggung jawab di dalam perusahaan ini. Dan saya ingin kalian semuanya masuk dalam penyembahan ini dan worship Him. Let Him speak to your heart. Let Him change your heart. Let Him transform your heart. Who knows? Siapa tahu setelah ini engkau bisa membangun Sumba, membangun Kupang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Di mana-mana engkau berada, kalian balik karena engkau ada sesuatu perjumpaan ilahi di dalam penyembahan ini, dan Tuhan utuskan engkau untuk tugas ini. Dan semua ini karena engkau takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan selalu membebaskan kami dan memberikan kami tujuan ilahi. Dan jangan takut lagi, jangan ada pikiran kamu ditolak atau tidak layak, karena Tuhan selalu berkata, Tuhan siap untuk menebus kami dan siap untuk segera untuk menghapuskan dan juga membaharui kami. Jangan takut kepada Tuhan, karena Tuhan kami adalah Allah Bapa yang mencintai kami, yang mengasihi kami. Amin. Nanti saya akan kembali lagi untuk doa untuk semuanya. Mari kita semuanya menyembah. Amin. Dalam kudus hadirat-Mu, ku hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ku hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
di sini.